Nah, kalau belok kanan ini jalannya unik. Jadi kita jalannya di sebelah kanan, sedangkan yang lawan arahnya jalan di sebelah kiri, seperti di luar negeri. Ini Jalan Elang Raya Bandung. Sampai lampu traffic depan, belok kanan lagi, Jalan Jenderal Sudirman. Ini jalannya satu arah, tapi dibagi dua lajur. Yang kiri sana mengarah ke Cimahi, sedangkan yang kita lalui ini nantinya otomatis putar balik ke arah pusat kota lagi. Di depan sebelah kiri adalah pertigaan Jalan Cijerah. Lah dulu saya kos di seberang pertigaan itu. Menageng ya. Nah itu pasti yang ada motor keluar. Saya keluar sebentar ya, mau lihat tempat kos saya dulu. Oke, lanjut jalan lagi. Itu di depan putar baliknya sudah terlihat. Jadi lajur yang kiri tetap lurus arah Cimahi, sedangkan lajur ini otomatis putar balik. Nah, yang melaju di depan kita itu adalah kendaraan-kendaraan yang melaju dari arah Cimahi menuju kota Bandung. Mas, ini video lanjutan yang touring Sumatera Jawa kan? Iya, benar. Ini kan sudah episode yang ke-7, perjalanan dari Bandung ke Salatiga. Nah, ini adalah Jalan Raja Wali Timur. Dulu saya kerjanya di jalan ini, Raja Wali Timur. Lokasi tepatnya ini ada rumah sakit. Nah, di depan ini ada SPBU. Di seberang SPBU inilah dulu tempat saya bekerja. Lama berhenti, parkirnya banyak sekali ya. Mas. Oh, saya nanti dulu toh. Ini baru rekaman ini loh. Itu masalahnya. Sampean tuh dari tadi belum halo-halo menyapa para pemirsa loh. Waduh, lupa. Para pemirsa dimanapun Anda berada, salam sehat dan sejahtera selalu untuk Anda semuanya. Oke, ini kita berada di Jalan Braga Bandung. Nah, di depan sebelah kanan adalah gedung yang sangat bersejarah bagi negara kita Republik Indonesia, yaitu Gedung Konferensi Asia Afrika atau Gedung KAA. Nah, ini di depan pertigaan kita belok ke kanan. Ini adalah jalannya juga namanya Asia Afrika. Nah, untuk sejarahnya nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Kalau saya yang menjelaskan nanti malah pusing. Padini Raiso. Wah, ramai sini ya. Ada hantu-hantunya juga. Wah, ini di jalan ada hantu. Kamu nggak takut, teman-teman? Enggak. Itu di depan ada putih-putih. Rasakti. Anoman kok. Wah, dulu tahun 2008 sini nggak seramai ini loh. Penasaran aku. Yuk kita parkir sebentar, jalan-jalan ke sini. Ayo. Malah keasikan jajan. Ayo pulang setelah kemalaman kita. Mas bayar dulu. Oke, ini dari arah Paster naik ke jembatan layang atau jalan layang Pasupati. Kita langsung menuju ke kota Salatiga. Ini tidak lewat tol lagi ya, tapi melalui jalur mudik yang legendaris, yaitu jalur selatan. Start dari Jalan Layang Pasupati jam 21.45. Pasupati itu apa sih mas? Kok kayak pernah dengar di wayang-wayang gitu. Benar, dalam pewayangan Pasupati itu senjata panah Arjuna. Tapi kalau yang kita lewati ini, info dari teman saya yang orang sini dulu, Pasupati ini adalah singkatan dari Paster ke Surapati. Jadi tadi kita naik dari ujung daerah Paster ya, nanti mendaratnya di Jalan Surapati kalau tidak salah. Tapi bener kok. Maksa. Bagi yang tahu kalau salah nanti mohon dikoreksi ya di kolom komentar. Wah, di depan itu macet, skip saja ya. Ini daerah Cicahem. Di sebelah kanan adalah terminal bus Cicahem. Jadi tahu saya dulu bus dari dan menuju Bandung yang dari daerah timur, mangkalnya adalah di terminal Cicahem ini. Sedangkan yang dari arah barat itu di terminal Lewi Panjang. Tapi ya tidak tahu ya kalau sekarang. Wong saya dulu tinggal di Bandung ini ya tahun 2008, sudah lama berlalu. Tapi saya juga punya cerita yang ngeselin di terminal Cicahem ini. Jadi dulu pertama kali mau pulang ke Salatiga naik bus, busnya kan pasti mangkal dulu di terminal Cicahem.
Nah pas mangkal itu ada bapak-bapak menawarkan dodol Garut, tolong buat ongkos pulang ke Garut. Oke, langsung saya beli tanpa cek barang, langsung bayar, taruh di bawah bangku. Lah kaget saya, sampai rumah satu kotak kardus dodol Garut itu isinya cuma 5 biji. Padahal belinya 5 kotak. Wah, niatnya mau beli oleh-oleh malah jadi bahan tertawaan ya. Kok iso gitu loh. Ketipu sampean Mas. Iya, antara ketipu dan teledor, tapi malah jadi kenangan yang tidak terlupakan sampai sekarang. Baik para pemirsa, jadi ini tema perjalanannya adalah pulang kampung sambil nostalgia mengenang masa lalu saya saat masih lajang dulu, pernah kerja dan tinggal di Bandung tahun 2008 tepatnya. Sambil menyelam minum air, jadi sekalian pulang kampung bisa sambil bercerita tentang perjalanan saya dulu, terutama pada anak istri, langsung dari tempat aslinya. Harusnya kalau kami tadi lanjut terus lewat tol Trans Jawa, pasti kemungkinan besar waktu ini sudah sampai tujuan di Salatiga. Ini sudah sampai daerah Cilenyi. Pertigaan di depan kalau lurus itu arah ke Jatinangor, Cadas Pangeran, Sumedang. STPDN juga lurus tak jauh dari situ. Nah kalau seperti kita belok kanan, arahnya adalah ke Garut dan Tasikmalaya. Dulu tol Purbalenyi finishnya di sini ya, di sebelah kanan situ, tapi sekarang sudah disambung lagi. Ini dia jembatan tol yang baru, tol Cisumdawu, Cilenyi, Sumedang, Dauhan. Kabarnya sih kalau sudah jadi akan nyambung dengan tol Cipali, tapi yang jelas ini adalah tol akses ke Bandara Kertajati. Wah ini saya agak lapar ini, beli tahu Sumedang dulu lah. Beli tahu Sumedang di Cilenyi, itu enggak? Untuk BBM ini tadi juga sudah diisi ulang di Jalan AH Nasution Bandung, 30 liter pertalite atau Rp300.000. Nanti seluruh total biaya perjalanan dari Duri Riau akan kami jembreng rinciannya di akhir seri pas sampai Salatiga saja ya, maka jangan dilewatkan, saksikan terus sampai di akhir video. Gapura perbatasan Kabupaten Bandung. Nah ini adalah jalur yang sangat terkenal ya kalau musim mudik. Ini adalah turunan nagrek, bukan tanjakan ya, karena yang menanjak itu sudah lewat lingkar nagrek sekarang. Kalau dulu naik turun lewat sini semua. Hati-hati yang melintas di sini, turunannya agak cukup curam. Kalau mau ke arah Tasikmalaya atau Jawa Tengah baiknya ambil lajur yang kiri ya. Jangan sampai kena jebakan Batman di percabangan yang di depan situ. Namanya adalah percabangan Cagak. Ke kanan adalah ke arah Garut, sedangkan yang lurus atau sebelah kiri ke arah Tasikmalaya. Rambu-rambu petunjuk jalannya sebenarnya dari atas tadi juga sudah banyak, tapi bagi yang belum terbiasa mungkin bisa saja salah jalur, ambil yang kanan ke arah Garut. Nah ini dia percabangannya, kami pun hampir keliru jalurnya. Ini jadi ambilnya yang sisi kiri ya, ke arah Tasikmalaya. Kalau sampai salah ambil jalur ke arah kanan, nanti akan lama ya, muter-muternya agak ribet untuk kembali ke jalur ke arah Tasikmalaya ini. Iya, berhubung dari Bandung tadi sampai di sini daerah Limbangan ya, Pasar Limbangan, terus diguyur hujan rintik-rintik, maka mata saya sudah mulai lelah ini nampaknya. Rencana mau minggir dulu nyari kopi biar agak melek sedikit, tapi sepertinya kami putuskan untuk istirahat dulu, tidur mencari rest area terdekat, mengingat sudah 2,5 hari perjalanan dan tidurnya hanya tipis-tipis saja. Akhirnya setelah tidur kurang lebih 6 jam, dari hampir jam 12 malam hingga hampir jam 6 pagi ini tadi, badan sudah kembali fit dan siap untuk gas lagi. Tadi tidur di mana tidak tahu tempatnya, yang jelas di salah satu rumah makan tempat berhentinya bus apa tadi, Doa Ibu. Ketika mengemudi memang kalau sudah ngantuk, cara yang terbaik mengatasinya adalah tidur. Tadi malam berhenti di minimarket Pasar Limbangan, beli minuman ini dan itu, sudah tidak mempan lagi. Niatnya mau istirahat di Malangbong, tapi sadar saya jika dipaksakan malah jadi berbahaya. Maka begitu ketemu tempat ramai dan lapang, langsung melipir untuk tidur. Nah ini sudah sampai daerah Malangbong. Di depan sana ada pertigaan Pasar Malangbong ya. Kalau ke kiri itu ke arah Wado, arah Sumedang juga ke situ.
Nah, ini kita mau ke arah Tasik atau Jawa Tengah, ya ambilnya yang ke arah kanan. Nah, ini dia adalah Pasar Malangbong. Sensasi perjalanan melalui jalur selatan ini sangat berbeda sekali dengan melalui jalur Pantura ya. Kalau di jalur Pantura itu cenderungnya lurus dan jalannya itu sudah lebar, rata-rata terbagi dalam 4 lajur. Tapi di jalur selatan ini kita disuguhi banyak lika-liku tikungan dan naik turun perbukitan atau pegunungan. Sebentar lagi di depan jalan yang akan kita lalui adalah jalan menanjak. Seperti halnya channel ini yang sedang berusaha untuk bisa menanjak, maka diperlukan dukungan dari Anda semua untuk subscribe channel ini. Bunyikan juga tanda loncengnya biar tidak ketinggalan. Jempol ke atas jika Anda suka, share kemana-mana biar tambah banyak yang ikut jalan-jalan, atau komen untuk menyampaikan kritik, saran maupun pertanyaan, atau sekedar mengisi daftar hadir juga boleh. Semua itu gratis dan cukup mudah untuk dilakukan karena tinggal klik atau ketik, namun efeknya akan sangat luar biasa, menjadi energi yang mendorong kami dalam berkreasi di channel ini. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah berkenan subscribe channel ini atau menjadi subscriber. Dukungan Anda sangat luar biasa. Ya, di depan ini adalah tugu perbatasan antara Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Kini kita masuk di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di wilayah Kadipaten namanya. Nah, di depan ada satu turunan yang tidak kalah terkenal dengan turunan atau tanjakan nagrek. Ini sering masuk TV juga ketika liputan arus mudik. Ini dia yang namanya turunan Gentong. Karena kita melaju ke arah Jawa Tengah, jadi posisinya adalah turunan. Kalau melaju ke arah barat atau ke arah Bandung, maka posisinya adalah tanjakan. Nah, di depan ini adalah titik pertemuan antara tanjakan dan turunannya. Jadi dulu-dulunya jalur sebenarnya adalah jalur yang kita lalui untuk turun ini. Sama halnya dengan tanjakan nagrek. Untuk mengurai kepadatan dan mengurangi risiko kecelakaan, maka yang ke arah barat atau menanjak dibuatkan jalan lingkar tersendiri, yaitu jalan lingkar Gentong, yang dibuat lebih landai dari jalan yang kita lalui ini. Oke, di depan ini adalah titik percabangan antara kendaraan yang akan menanjak tanjakan Gentong dan menurun. Dari sini jalurnya dari yang semula satu arah kembali menjadi 2 arah antara kendaraan yang naik dan kendaraan yang turun. Masih menyisakan juga 2 spot tikungan yang lumayan berat bagi kendaraan besar yang hendak naik atau menanjak. Tapi untuk lebar jalannya sudah memadai jika arus lalu lintas normal. Loh, memang kalau lalu lintas yang nggak normal itu yang bagaimana, Mas? Ya, contohnya ketika musim mudik lebaran, volume kendaraan yang melintas akan di atas normal tentunya. Pernah loh dulu di sini macetnya stuck pas posisi di jalan menanjak atau menurun itu tadi. Wah, lah ngeri kalau itu. Nggak kuat aku Mas membayangkan. Nggak usah dibayangkan, dilalui saja. Wong di jalan itu kuncinya ya harus tetap waspada dan selalu berhati-hati. Waspada terhadap segala kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Jadi tidak perlu khawatir secara berlebihan, dan yang jelas jangan panik menghadapi situasi apapun, karena kalau sudah panik maka akan memperparah keadaan. Untuk saat ini perjalanan sudah sampai di daerah Ciawi. Jadi Ciawi ini adalah salah satu daerah yang masuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di depan kita ini pas di tikungan ini adalah alun-alun Ciawi. Oke, yang ada di depan kita ini adalah flyover Raja Polah. Itu kalau kita ambil yang kiri itu akan mengarah ke kota Tasikmalaya, itu lewat bawah flyover ini ya. Ini sedangkan kita tetap lurus menuju ke arah pusat kota Ciamis, kota Banjar, dan ke Jawa Tengah. Itu arahnya lurus. Setelah melewati Raja Polah, kontur jalannya sudah tidak berliku dan naik turun lagi. Ini cenderung lurus dan datar.
Untuk kondisi jalan jalur selatan ini dari mulai kota Bandung sampai di sini masih halus mulus. Adapun yang kurang nyaman hanya ada di ruas jalan antara Cilenyi hingga Nagrek, itu pun tidak terlalu parah ya, hanya kerusakan yang wajar. Jadi kesimpulan sementara menurut saya, apabila Anda yang berencana akan mudik Lebaran 2023 hendak melalui jalur selatan ini, menurut saya recommended. Tapi nanti kita buktikan dulu ya sampai di akhir video. Barangkali saja di depan sana kita ketemu jalan yang buruk. Kalau iya ya nanti kita cabut recommendednya. Tapi kalau memang jalannya bagus sampai di akhir video nanti, berarti jalur selatan ini memang benar-benar recommended untuk dilalui. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini dan saksikan terus video ini sampai akhir. Untuk saat ini kami sudah sampai di daerah Sindang Kasih. Nah, di depan ada pasar Sindang Kasih. Kalau sudah sampai sini artinya tidak lama lagi akan sampai di pusat kota Ciamis. Kalau saya sebagai penanda bahwa sudah sampai Ciamis adalah ketika sudah ketemu banyak traffic light atau lampu merah. Ini dia, kita sudah sampai di pusat kota Ciamis. Ciamis itu sebenarnya kabupaten ya. Nah, ini adalah ibu kota atau pusat kotanya. Seperti yang saya katakan tadi, masuk di pusat kota Ciamis ini akan bertemu banyak traffic light atau lampu merah. Kalau siang sih kelihatan ya, karena terang jadi lebih leluasa untuk melihat sekeliling atau baca tulisan di pinggir jalan untuk mengetahui sampai di daerah mana. Nah, kalau malam pandangan biasanya saya fokus ke sorot lampu kendaraan, jadi patokannya adalah objek yang mudah diingat. Kalau untuk Ciamis ini, penanda yang saya ingat-ingat adalah ketika ketemu banyak traffic light itu. Soalnya dari Cilenyi jalan ke arah Jawa Tengah baru ketemu traffic light ya di Ciamis ini. Selepas dari Ciamis nanti ketemu traffic light lagi ya di Wangon, tapi sudah lompat provinsi ya dan agak jauh jaraknya. Oke, mampir sebentar untuk memenuhi panggilan alam. Lanjut jalan, sebentar lagi kita akan meninggalkan pusat kota Ciamis. Nah, di depan ini adalah gapura batas kota Ciamis. Untuk selanjutnya kita menuju ke kota Banjar. Nah, di antara pusat kota Ciamis dan kota Banjar ini nanti kita akan ketemu rest area atau objek wisata. Masih di wilayah Kabupaten Ciamis juga. Nama tempatnya adalah Ciung Wanara. Bagi yang melintas di sini siang hari, kalau ingin sekedar istirahat, ngadem, makan-makan dengan ditemani kera-kera, bisa mampir dulu. Nah, ini dia tempatnya di sebelah kanan, objek wisata Ciung Wanara. Pas ya dengan namanya, Wanara itu kan monyet. Jadi konsepnya di situ adalah wisata budaya dan hutan ya, kayak hutan-hutan gitu. Jadi cocok sekali untuk kita melepas penat sambil ngadem sejenak. Jadi kalau mau ke hutan yang ada kera-keranya tidak perlu jauh-jauh sampai ke Bali ya. Di sini ada juga Ciung Wanara. Nah, ini kita sudah masuk perbatasan. Ini sudah masuk wilayah kota Banjar. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau melalui jalur selatan ini, batas akhir dari provinsi Jawa Barat adalah di kota Banjar, atau bisa dibilang ini tapal batasnya ya. Nanti di Jawa Tengah ketemunya langsung dengan Kabupaten Cilacap. Kalau tidak salah namanya adalah daerah Dayeh Luhur. Nah, kalau Banjar ini bener kota ini ya, bukan kabupaten, tapi memang bener kota Banjar.
Ya, di depan ini adalah tugu perbatasannya. Ini tugu ya perbatasan yang dari sisi Jawa Barat ya. Nah, kita melintasi jembatan, langsung disambut lagi dengan tugu perbatasan di sisi yang Jawa Tengah. Ini masuk di wilayah Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap. Dengan sudah masuknya ke Provinsi Jawa Tengah, maka ini adalah provinsi ke-8 yang sudah kami lalui sejak dari Riau menuju ke Salatiga. Jadi provinsi yang terakhir ya, karena di Salatiga juga masih wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berarti sudah mau sampai ya Mas ya? Ya nggak secepat itu dong, masih ada 6 jam lagi untuk sampai ke Salatiga. Nah, ini baru sampai di daerah Majenang. Ini adalah alun-alun Majenang. Wah, saya kira sudah mau sampai, rupanya masih jauh ya. Dinikmati saja perjalanannya, tuh lihat pemandangannya hijau-hijau, seger kan. Nah, ini dia salah satu bedanya kalau melalui jalur Pantura atau jalur selatan ini. Kalau kita lewat jalur selatan ini kita disuguhin banyak pemandangan, mulai dari gunung-gunung, tanjakan naik turun, tikungan berliku-liku, itu kan jadi keseruan tersendiri. Terlebih lagi melalui jalur selatan ini untuk cuaca atau suhu udaranya bisa terbilang lebih adem karena banyak pepohonan. Berbeda sekali dengan lewat jalur Pantura yang berada di pesisir pantai, tentunya akan lebih panas. Dulu waktu belum pernah sama sekali lewat jalur selatan ini, orang-orang kalau cerita pada saya jalur selatan itu jalannya sempit, jalannya banyak yang rusak, medannya berat, sering macet, lama sampainya dan sebagainya. Nah, dari situ saya jadi lewatnya Pantura terus, tidak pernah lewat jalur selatan. Setelah ada tol Trans Jawa, saya lewatnya ganti lewat tol Trans Jawa terus. Nah, setelah mencoba jalur selatan ini, ternyata ya asik juga karena ada sensasi yang berbeda. Terlebih kalau Anda melihat video ini, jalur selatan sekarang jalannya sampai sejauh ini masih terpantau mulus, juga jalannya nggak sempit-sempit amat, lalu lintasnya juga lancar jaya. Jadi status layak untuk mudik Lebaran 2023 yang tadi sampai di sini masih berlaku ya. Bicara soal tren jalur mudik di Pulau Jawa, trennya ini selalu sering berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan infrastruktur jalan. Zaman dulu jalur yang terkenal sering digunakan hanyalah jalur Pantura dan jalur selatan yang kita lewati ini. Kemudian setelah ada tol Trans Jawa yang normalnya lebih cepat sampai tujuan, maka banyak yang beralih ke jalan tol Trans Jawa. Dua jalur lama ini sudah mulai berkurang peminatnya. Tapi yang jadi permasalahan selanjutnya adalah karena kebanyakan orang berpikiran untuk lebih cepat sampai dengan lewat tol. Ini bicara soal arus mudik loh ya, bukan hari biasa. Saat arus mudik volume kendaraan yang melintas itu pasti meledak besar-besaran, maka yang terjadi lewat tol pun masih terhambat macet dan kadang macetnya itu lama, sehingga banyak orang yang pengen out of the box balik lagi ke jalur-jalur mudik yang lama ini. Tapi berhubung tiap tahun jumlah kendaraan juga terus meningkat, maka yang namanya macet saat mudik itu memang harus jadi bumbu penyedapnya, ya kan? Mas, saya sudah lapar ya, belum sarapan kita. Oh iya, udah jam 9 lebih ya. Oke lah, kita mampir cari sarapan dulu. Oke, singkat kata singkat cerita, ini kami tadi sudah sarapan di daerah Lumbir. Kami start lagi pukul 10 pagi. Mas, sepanjang jalan kok banyak tulisan ayam goreng Lumbir. Apa yang terkenal itu ayam goreng Lumbir, Mas? Sepertinya iya. Lah kok sampean tadi ngajak makan sarapannya soto, Mas? Jadi gini, makanan itu kayak orang, kalau semakin terkenal tuh semakin jual mahal. Enggak lah, kalau sarapan tuh ya enaknya yang seger-seger. Makanya beli soto pinggir jalan tadi kan seger juga. Iya Mas, seger. Porsinya gede lagi, pas lah. Kenyang aku. Padahal kalau soal urusan memilih tempat makan tuh, kalau saya
asal aja loh, pokoknya ada berhenti, orang Jawa bilang ya cek mek. Tapi ya itu selalu beruntung lah. Beruntungnya itu dari segi rasa pasti nggak pernah ada yang terlalu mengecewakan, dari segi harga juga mesti pas, nggak ada yang over ya, keberuntungan sih. Oke, ini kita sudah sampai di daerah Wangon. Sebentar lagi sampai di traffic light perempatan Wangon. Itu kalau ke kanan ke arah Cilacap, lurus ke arah Buntu, Kebumen, Gombong dan sebagainya. Ke kiri itu ke arah Purwokerto bisa, ke arah Brebes, Tegal juga bisa. Nah ini kita mau mampir dulu ke Sokaraja ya, jadi lewat Purwokerto mau beli geduk goreng Sokaraja. Ya, ini tadi terjadi kesalahan teknis ketika ganti kamera, rupanya belum dipencet rekam sama si Monot. Iya mas, sorry. Oke, ini langsung saja sudah sampai Sokaraja. Kita mau beli geduk goreng Sokaraja dulu ya. Lanjut lagi. Jadi berhubung ini temanya nostalgia, maka sambil menyaksikan perjalanan ini saya sambil cerita lagi saja ya tentang nostalgia yang pernah saya lalui di jalur-jalur yang kita lalui ini. Setuju mas, biar tidak ngantuk. Jadi ini tadi kenapa harus beli geduk goreng Sokaraja? Padahal kalau kesini ini dari perempatan Wangon tadi kita mengambil rute yang lebih jauh loh. Harusnya lurus saja tadi, tetap di jalur selatan lebih cepat. Ya ini karena saya dan keluarga di Salatiga punya nostalgia sama si geduk goreng Sokaraja ini. Jadi ini tadi beli untuk oleh-oleh. Dulu waktu saya masih kecil, mbah kakung saya atau kakek saya itu setiap kali pergi ke Purwokerto, oleh-olehnya ya pasti geduk goreng Sokaraja ini. Rasanya itu dari dulu sampai sekarang jos. Bagi Anda yang belum pernah mencoba, kalau melintas di daerah Sokaraja ini sekali-sekali harus coba beli geduk goreng Sokaraja ini. Harganya juga tidak terlalu mahal kok, belinya ini tadi kiloan. Sampai daerah Banyumas. Dari sini ada dua opsi rute untuk ke Salatiga, mau lurus atau mau ke kanan. Dan ini akhirnya kita putuskan untuk ke kanan, kembali lagi ke jalur selatan lewat Kebumen, Purworejo, Magelang. Nah kalau misalnya tadi kita ambil lurus, kita ambil jalur tengah lewat Wonosobo, Temanggung. Tapi pertama berhubung judul video ini adalah jalur selatan, ya kita putuskan kembali saja ke jalur selatan. Yang kedua temanya adalah nostalgia, jadi lebih banyak nostalgia yang saya alami di jalur yang ini daripada yang lurus. Jadi apa mas cerita nostalgianya di sini? Dulu saya pernah kehujanan pas naik motor pas lewat jalan di kebun-kebun karet itu tadi ya. Dinginnya minta ampun. Lah kalau cuma cerita kehujanan naik motor itu ya biasa, sering terjadi. Bentar, di depan ini adalah perempatan Buntu. Kalau ke kanan itu adalah ke arah Cilacap, ke arah Wangon tadi, lurus ke arah Kroya. Ini ke kiri adalah ke arah Kebumen, Gombong, Purworejo dan sebagainya. Loh mana sih yang Buntu? Kok terbalik sampai? Buntu itu nama tempat, bukan jalannya Buntu. Tak kira Buntu jalannya. Kok nggak ambil lurus tadi mas lewat Korea? Koreamu Kroya kok Korea. Ya maklum lah kak, nyawis rata kencot, jadi ini rapat ya tunggu. Kok tiba-tiba kamu pakai bahasa Korea? Korea kepriben lah, kurang ngerti apa Rika? Bahasa ngapak ya. Ngeri, bisa bahasa ngapak. Jas lah, mantap. Mau dilanjut lagi nggak nih ceritanya yang tadi? Jadi dong, terus gimana ceritanya? Jadi dulu saya pernah dapat panggilan interview kerja, harus datang ke Purwokerto maksimal jam 1 siang. Berangkat jam 6 pagi saya dari Salatiga, lewat rute Kopeng, itu rutenya naik gunung ya, dinginnya minta ampun. Nah sampai di daerah Salaman Magelang, tiba-tiba hujan deras datang pas di tempat yang tidak ada bangunan sama sekali. Jadi mau berteduh tidak sempat lagi karena yang ada bangunan untuk berteduh lumayan jauh, pastilah basah. Lalu putar otak saya berhenti di bawah pohon, niatnya akan memakai jas hujan. Tahu nggak apa yang terjadi? Enggak, apa tuh? Jas hujan saya ketinggalan di rumah. Alah, kok iso? Terus? Akhirnya nekat di jalan menurun hampir sampai Purworejo. Tiba-tiba hujannya reda, seneng saya. Sampai Kebumen, wah sudah agak mengering, jaket, celana, sepatu sudah agak kering. Lanjut terus perjalanan saya sampai daerah Gombong, itu sudah hampir kering sempurna sebenarnya. Tapi maju lagi sampai daerah Sumpyuk sini ini ya, ini daerah yang kita lewati ini. Tapi di mana waktu itu saya ingatnya pas di tengah-tengah sawah. Nah untung ada
gubuk atau warung dari kayu itu ya di pinggir jalan. Saya berteduh di situ hampir 1,5 jam. Nah, setelah hujan reda saya lanjut jalan lagi, tapi pas sampai di daerah yang cerita pertama tadi, pas di perkebunan karet itu tiba-tiba hujan deras datang lagi. Akhirnya basah kuyup, bahkan sampai di Purwokerto pun sudah dalam kondisi basah kuyup. Dan puncak ceritanya, ternyata yang memanggil interview kerja itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang hura umum. Nah, ini yang paham pasti tahu nih. Oh, tahu aku mas, yang sering teriak-teriak luar biasa itu ya. Iya, sudahlah, jangan diperjelas. Intinya saya langsung balik kanan, pulang ke Salatiga, tapi hujannya tidak berhenti sampai di rumah. Jadi selama kurang lebih 5 jam masih terguyur hujan lagi. Ya, itulah salah satu kisah perjuangan orang cari kerja ya waktu itu. Oh ya, balik lagi ngomongin soal jalur. Sejak kita melaju ke arah timur atau berkiri dari perempatan Buntu tadi ya, untuk arus lalu lintasnya terhitung lebih ramai dan padat daripada jalur yang pernah dilalui sebelumnya. Akan tetapi untuk kondisi jalan atau aspalnya ini tergolong halus dan mulus. Banyak yang aspalnya baru saja diaspal ulang atau aspalnya baru ya. Ini jalannya halus banget. Jadi bagi Anda yang hendak berencana untuk menggunakan jalur selatan ini saat mudik lebaran nanti tahun 2023 ya maksudnya, jangan ragu-ragu lagi, langsung saja gas. Tapi sebenarnya ada satu jalur lagi yang sudah dikampanyekan atau dipromosikan untuk menjadi jalur arus mudik sejak tahun 2002. Itu adalah jalur Pansela atau jalur pantai selatan. Sama-sama selatan, apa bedanya mas? Jadi yang jalur pesisir selatan ini adalah melintasi pesisir atau tepi pantai selatan Jawa ya. Jadi sepanjang perjalanannya itu nanti akan berada di tepi pantai. Kabarnya sih pemandangannya sangat bagus sekali. Tapi kalau kita mau mencoba sudah terlalu lelah karena perjalanan kita sebenarnya dari Sumatera ya, ini sudah masuk hari ketiga. Padahal rencana awalnya sebenarnya kami ingin melalui jalur yang pantai selatan Jawa itu, cuma estimasi waktunya agak lebih lama dan durasi perjalanan kami yang dari Sumatera ini sudah terlalu panjang. Maka sambil jalan-jalan kita alihkan ke plan yang B lewat jalur selatan. Dan itu tadi tentunya sambil nostalgia masa lalu. Iya, mungkin kapan-kapan akan kita coba jalur pesisir selatan atau jalur Pansela ini ya. Yang melu ya, jadi tinggal. Oh ya, katanya lagi itu jalurnya juga sudah halus mulus. Dan yang jadi poin menariknya itu adalah kalau kita mau ke pantai itu tinggal berhenti saja, karena sepanjang jalannya kita melalui pantai. Jadi tinggal cari spot yang bagus untuk berhenti ya. Kalau di Sumatera mungkin hampir sama dengan yang jalur lintas barat ya. Dari Padang ke Muko-Muko ya, itu juga melalui pesisir pantai. Kami juga sebenarnya ingin berencana melalui jalur-jalur tersebut, tapi saya rasa untuk waktu-waktu kali ini belum bisa dilakukan karena waktu liburnya masih terbatas. Wah, kalau saya libur terus mas, siap diajak kapan saja. Siapa? Ya saya lah, aku alias Inyong. Siapa yang nanya maksudnya itu? Oh, belak galak, lama-lama ngeselin sampai itu. Nesu, ngambek, marah. Iya ya, bercanda. Nanti kalau kemana-mana kamu pasti tak ajak. Tapi ya jangan kebanyakan tidur. Untuk teman ngobrol di perjalanan kok malah tidur terus. Jadi kalau tak tinggal tidur gitu, sampai ngomong-ngomong sendiri gitu mas. Oh, ngomong-ngomong sendiri. Nah wis, daripada ngantuk, mending ngomong-ngomong sendiri lah. Kayak orang pidato. Saya tuh kalau lihat video-video sampean yang lama itu kayak orang pidato jadinya. Tuh, memangnya kamu nonton juga? Belum tahu sampean belum bikin video saja saya sudah subscribe kok. Lah kalau ini ya kelihatan nggak mungkinnya. Tapi beneran kok, kalau nontonnya saya nonton. Ini kita sudah sampai di daerah Purworejo. Sebentar lagi kita masuk Purworejo, habis itu Magelang, dan sampailah kita di Salatiga. Estimasi ya kurang lebih 3 jam lagi ya. Sekarang sudah jam berapa mas? Sudah hampir jam setengah 4 sore. Nggak berhenti makan siang dulu mas, dari tadi kan nggak ada berhentinya.
Oh iya, lupa. Waduh, keasikan jalan malah lupa. Ya udah, kita mampir dulu makan sebentar, makan siang sore hari. Oke, lanjut lagi dari Purworejo jam 4 sore ini ya. Tadi karena saking semangatnya sudah hampir sampai tujuan, kurang lebih 3 jam lagi, jadi sampai lupa berhenti untuk makan siang. Wah, dari tadi sampai itu yang tak tangkap ini. Dari yang jalan mau ke Korea itu loh, karena tadi Kroya ya. Udah saya bilang yang kencok, sampai jalan terus ngomong baik. Iya, saking semangatnya sudah hampir sampai. Hampir sampai piye, masih 3 jam lagi kok. Loh, dari Sumatera itu sudah lebih dari 3 hari kok. Ini cuma kurang 3 jam tuh ya, kurang sedikit. Nah ini kalau ke kanan ini ke Jogja ya, Kampung Wirang itu tadi. Ini kita ambil lurus masuk ke dalam kota dulu, nanti ambil arah ke kota Magelang. Ini adalah kotanya Purworejo. Waduh, di sana di depan itu mendungnya gelap sekali. Ini sudah angin-angin juga ya, anginnya kencang. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan lebat ini. Cek dulu jas hujannya, nanti ketinggalan lagi di rumah, basah kuyup lagi. Oh, nyindir ini. Wah, itu pengalaman dulu. Tapi ya seru loh pengalamannya. Nah, ini hujan beneran kan. Nah, di sekitar daerah tanjakan atau turunan sini nih saya kehujanan dulu. Tapi lokasi pastinya lupa, ya udah bertahun-tahun yang lalu. Oh ya, ini kita sudah tidak berada lagi di jalur selatan ya. Jadi kesimpulannya ketika kami melewati jalur selatan sampai di Purworejo, kondisinya sangat recommended untuk dilalui bagi Anda yang ingin mudik Lebaran tahun 2023. Nah, kalau di sini ini namanya daerah Salaman Magelang. Itu kalau lurus ke arah Candi Borobudur ya. Ini kita serong ke kiri ke arah kota Magelang. Sampai ada pohon tumbang juga. Wah, ini pantesan macet ini. Nah, tapi memang dari bawah sana tadi hujannya sangat mengerikan loh. Di depan sampai nggak kelihatan apa-apa. Nah, makanya pas nggak kelihatan gitu skip aja videonya. Ini sampai Magelang kota ini ya, yang arah ke Taman Kiai Langgeng. Karena hujan skip lagi. Ini sudah sampai di Pasar Tegalrejo Magelang, Kabupaten Magelang ya. Ini adalah jalur Salatiga Magelang lewat Kopeng. Dari sini jalannya menanjak mendaki Gunung Merbabu. Ini sampai di Pasar Ngablak. Ini puncaknya tanjakan ya. Karena sebentar lagi kita akan menuruni Gunung Merbabu. Di depan sana ada satu objek wisata, yaitu objek wisata Kopeng, Kabupaten Semarang. Dulu saya tiap hari lewat sini, jadi ibarat kata sambil merem sudah hafal tikungannya. Tapi sekarang kondisinya juga sudah berbeda, karena ini sudah semakin rapat bangunan di kanan kiri jalan ini. Dulu masih sepi sih. Sudah lama juga saya nggak lewat jalur ini. Nah, ini dia Taman Wisata Kopeng. Oke, dari sini kita lanjut perjalanannya menurun ya, sini sampai ke Salatiga. Sudah tidak jauh lagi, di paling tinggal setengah jam lagi sudah sampai. Walaupun tiap tahun mudik atau pulang kampung begini, kalau sudah mau sampai ini rasanya agak gimana, agak terharu. Dari tanah perantauan kembali lagi ke kampung halaman. 7 tahun yang lalu saya berangkat merantau ke Sumatera, hanya membawa koper saja. Ya, walaupun saat ini belum bisa jadi apa-apa juga, tapi yang penting sudah bisa mencukupi kebutuhan dasar keluarga. Itu pun sudah sangat bersyukur sekali kepada Sang Pencipta. Kami datang kembali ke kampung halaman membawa rasa bakti kepada orang tua. Berharap nanti ketika kembali lagi ke tanah perantauan, kami membawa doa restu dari orang tua menjadi bekal kami untuk hidup di tanah perantauan kembali. Nah, ini dia, selamat datang di kota Salatiga. Ini adalah Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Akhirnya setelah 3 hari lebih menempuh perjalanan, rasa lelah yang ada terbayar sudah ketika kami sudah sampai di
tanah kelahiran, kampung halaman kami di Kota Salatiga. Wah, saya jadi ikut terharu, Mas. Pasti senang sekali ya, Mas ya, sudah sampai di kampung halaman. Iya, benar sekali. Kalau ibarat di panggung hiburan, ini adalah puncak acaranya. Nah, kalau diibaratkan di permainan sepak bola, ini adalah golnya. Bisa dibayangkan betapa gembiranya. Nah, di depan kita ini adalah perempatan Pasar Sapi. Pasar Sapi itu pasar yang nggak pernah jualan sapi tapi ya. Loh, kok bisa? Wah, saya juga nggak tahu. Dari kecil dulu itu ya nggak pernah ada yang jualan sapi di situ, atau sapinya di mana juga nggak tahu saya. Tapi kalau zaman sebelumnya mungkin kurang tahu. Nah, ini adalah alun-alun Kota Salatiga. Ini ada Samsat Salatiga, ada Polres Salatiga, ada kantor wali kota dan DPRD Salatiga. Sebenarnya kalau mau langsung pulang ya dari Pasar Sapi tadi lurus, tapi ini kita muter-muter dulu ya biar Anda semua tahu bagaimana kondisi Kota Salatiga, yaitu kota kelahiran saya. Ini tadi kita datangnya dari arah selatan ya, selatan agak condong ke barat dari Magelang. Nah, kalau Anda datang dari Semarang ini lewatnya jalur yang ini, ketemunya di Bundaran Taman Sari Salatiga. Oke, sampai di sini dulu ya, kami mau pulang dulu. Ini dapat angka cantik ya sampai kampung. 1999,9 km. Nah, ini jadi jaraknya aktual 2004 km,9. Untuk konsumsi rata-ratanya 13 km per liter. Kita full to full. Ini tadi sudah full lagi mentok. Dan inilah hitung-hitungan biayanya yang saya janjikan di awal. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan. Sampai jumpa.